Sekali lagi tadi analisis terstruktur di RPL hanya cakupannya DAD kamus data. Kita coba apa itu DAD. Analisis terstruktur sendiri adalah teknik, cara apa? Cara melakukan definisi fungsi dari setiap kegiatan yang ada di perangkat lunak secara terstruktur. Namanya terstruktur ya, secara terstruktur. Teknik yang mendefinisikan spesifikasi fungsi. Jadi dijabarkan fungsi-fungsi secara spesifik. Fungsi apa? Fungsi software. Fungsi proses-proses yang ada di software yang akan dibangun secara terstruktur, berurut, bertingkat, tertata. Analisis terstruktur ini orientasinya adalah data. Jadi pendekatannya adalah data. Approach-nya itu approachment of data. Gitu. Jadi pendekatan data. Fokusnya adalah data. Pada saat selesai melakukan analisis terstruktur, kita akan tahu data apa saja yang digunakan. Nah, model yang dipakai adalah DAD karena secara tekstual DAD kepanjangannya apa sih? Diagram aliran data. DFD kepanjangannya apa sih? Data flow diagram. Diki ada Diki? Ada Pak. Ya. Apa bedanya DAD dan DFD? DAD data aliran data, DFD data flow data Pak. Ya, apa bedanya? Beda aja nggak tahu, padahal udah jelas. Diagram aliran data. Diagram aliran data. Apa yang mengalir? Data. Gitu. Menggunakan apa? Diagram. Jadi diagram menunjukkan aliran data. Data flow diagram bahasa Inggrisnya. Data flow itu arus, aliran, diagram aliran data juga. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Satu bahasa Jawa, satu bahasa Belanda. Gitu. Nggak ada bedanya. Orang sama diagram aliran data dan data flow diagram. Gitu. Secara konvensional, secara klasik nih, menitik beratkan pada permasalahan aliran data. Model dalam bentuk gambar, dalam bentuk notasi yang akan menggambarkan kinerja proses. Yang kita kenal dua, karena ini penciptanya, Gen Serson dan Jordan DeMarco. Ini bedanya. Ada 4 simbol. Kalau 4 simbol itu kita nggak paham, selesai sudah. Sama halnya kalau kita ingin membuat nasi goreng, sekali lagi kita nggak tahu bentuk-bentuk barang-barangnya, nggak akan bisa. Kita nggak kenal cabai, kita nggak kenal nasi, kita nggak kenal penggorengan, makanya harus kenal dulu simbolnya. Simbol DAD hanya 4, simbol flowchart lebih banyak, bisa 9, 10, 12 malah bisa jadi, bahkan ada yang 15. Kalau 4 aja susah hafal, apalagi simbol flowchart. Nah, entitas, proses, alur, data store. Serson simbolnya seperti ini. Bedanya di sini sama di sini. Kalau ini dalam bentuk kotak agak nyiku begini, kalau ini ada tutupnya gitu kan. Nah, sementara kalau DeMarco
dia pakai bulat, ini garis 2. Nah, kita coba pakai ini supaya lebih mudah. Karena cuma bulat, lingkaran, kotak, dan garis panah. Entitas. Apa itu entitas? Orang, bagian, organisasi yang ada di luar sistem. Yang ada di luar sistem. Tapi terlibat secara langsung ke dalam sistem. Memberikan input dan menerima output. Harus kata benda, ya kan? Tidak boleh sama, dah. Jadi jangan pernah menempelkan kata di sini itu dengan nama tabel. Jadi yang ada di sini adalah orang, bagian yang terlibat secara langsung ke dalam sistem. Hati-hati. Ini mudah, tapi hati-hati. Kadang meletakkan nama ini aja itu masih susah. Contoh kasus, ketika sebuah inputan, contoh kita aplikasi penerimaan mahasiswa baru yang memberikan formulir ke mahasiswa adalah ke resepsionis pada saat pendaftaran adalah mahasiswa. Gitu. Pertanyaannya, apakah di sini yang kita tulis mahasiswa? Gitu. Kasus lain yang membawa data, yang membawa resep obat itu adalah orang tua pasien. Misalkan dokter memberikan resep obat pada saat pemeriksaan, dikasih ke orang tua pasien memberikan ke bagian administrasi. Nah, pertanyaannya di sini yang ditulis apakah bagian administrasi, apakah dosen, apakah dokter, ataukah si orang tua mahasiswa. Nah, itu nanti banyak kemungkinan besar salah kan gitu. Itu contoh-contoh aja, saya tidak bahas detail dulu contohnya, nanti ada. Nah, itu entitas. Proses itu kata kerja, namanya proses mengolah. Apa yang diolah? Inputan. Untuk apa? Supaya bisa menghasilkan outputan. Jadi di sini adalah kerjanya si komputer, menggambarkan tugas, bagian yang mengubah input menjadi output. Harus kata kerja diikuti kata benda. Tidak boleh menggunakan kata proses. Kenapa? Karena lingkaran ini sudah berarti proses. Tidak boleh ada proses yang sama. Sudah pasti. Wajib mencatatkan nomor. Simple. Tapi agak susah juga nanti implementasinya pada saat kita membuat diagram tersebut. Sekali lagi, proses adalah aktivitas yang akan mengeksekusi inputan supaya menjadi sebuah outputan. Mengalir di antara proses lebih dari satu, ditulis dengan lengkap, dihubungkan dengan underscore. Hindari kata, nah ini data dan informasi. Kenapa? Karena di sini udah pasti yang mengalir adalah data atau informasi. Kenapa? Karena yang diinput adalah data, yang keluar adalah informasi. Yang masuk ke dalam proses itu data, yang keluar dari proses itu informasi. Kemarin saya singgung, ketika kita lihat kejadian di lapangan itu fakta. Fakta yang kita lihat, fakta itu data yang ada di lapangan. Begitu kita rekam, gitu kan, rekam dia jadi data nih di sini. Kita lihat, yang kita lihat fakta.
Begitu masuk ke otak jadi data. Begitu kita cerita sama orang lain jadi informasi. Jadi makanya suruh menghindari dua kata ini. Karena sudah pasti yang masuk itu data, yang keluar adalah data store, penyimpanan. Sudah pasti data penyimpanan. Udah, titik itu aja. Underscore. Kalau dipakai dua kata. Database harus mencerminkan data yang disimpan. Maksudnya apa? Kalau arusnya atau aliran datanya itu namanya adalah dosen, ya namakanlah data store itu dengan dosen. Tapi kalau yang mengalir itu adalah barang, namakanlah dengan barang. Jangan namanya adalah faktur pengiriman, tapi nama tabelnya tabel barang. Nah, itu kan agak aneh gitu. Karena nanti akan jadi ambigu, tidak jelas. Ada berapa macam? Kalau ada berapa macam? Cuma 3. Ada berapa tingkatan? Bisa 10. Gitu. 3 konteks, 0 rinci. Ini macamnya. Saya lewatin teori. Anda bisa baca konteks karena Anda udah tahu tuh konteks kayak gimana, 0 kayak gimana, rinci kayak gimana. Yang saya selalu tekenin adalah nih, peraturan penting dalam DFD. Antar entitas tidak diperbolehkan. Nih, nggak boleh. Tidak boleh ada aliran data. Nih, tidak boleh ke sini. Boleh mengalirkan lebih beberapa data gitu nih ke sini. Boleh lebih. Ada 2 atau 3 orang peruntukannya. Bentuknya boleh beda. Nih, ada berapa level? 0, 1, 2, 3. 0 itu konteks, 1 itu 0, 2 itu rinci. Tapi ketika ini bisa pecah lagi, ada yang 1.1.1 itu level 3. Jadi 1.1 ini pecah jadi subproses lagi. Jadi 1.1.1, 1.1.2. Nah, begitu ini pecah, ini jadi level lagi nih. Level 3 gitu. Rinci level 1. Gitu. Jadi ketika ini pecah gitu ya. Ketika ini pecah menjadi 1.1.1 gitu ya. Misalnya ini pecah 1.1.1 dan 1.1.2. Begitu ini pecah gitu. Ini jadi rinci level 1. Sorry, ini jadi rinci level 1. Ini rinci level 2. Ternyata ini pecah lagi. Gitu. 1.1.1 yang pecah yang ini gitu. Kalau ini pecah 1.2 pecah, pecahannya itu jadi 1.2.1, 1.2.2. Kalau ini pecah ya begitu. Keseimbangan ini juga sering salah. Yang dimaksud keseimbangan itu jumlah dan nama arus data harus sama pada setiap level DAD. Jumlah dan nama pada setiap level DAD harus sama. Level DAD mana? Ini. Jumlah di sini berapa? 10. Namanya ada ABCDE. Jumlah di sini ada berapa? Ternyata jadi 12. Nah, kalau 12 berarti tidak balance. Makanya yang dimaksud dengan balancing adalah jumlah dan nama arus data baik masuk maupun keluar harus sama. Alur data yang masuk atau keluar dari suatu level harus sama dengan alur data yang masuk atau keluar pada level berikutnya. Alur yang masuk sama keluar di sini ada 10. Namanya ABCDE FGHIJ. Nah, J. Di sini juga harus ada 10. Gitu. Namanya juga sama. Di sini juga harus 10 walaupun dia udah pecah. Di sini 10 jadi 1. Di sini 10 jadi ada 5. Jadi di semua ini nih, di total proses ini itu ya totalnya ada 10 arus. Gitu. Di sini juga 10 arus. Jadi semua sama. Nah, itu yang dibilang balancing.
Di sini ada 5. Masuk, keluar, 4. Ada 4 arus. Kontak nolnya harus 4 arus. 1, 2, 3, 4. Loh, Pak, yang lain? Nah, kita lihat. Ini dari proses ke proses. Ini dari proses ke proses. Ini keluar. Arus juga, tapi ke database. 1, 2, 3, 4. Customer order, receive, food order, management. Customer order, receive, food order, management. Jangan sumbernya 1, ya kan? Keluarnya 1 di 0, tapi begitu di konteks di 0, sumbernya ada 2 ternyata, atau 3. 1, 2, 3, terus keluarannya 1. Ada ABC, di sini cuma AB. Jadi di konteksnya cuma 2 arus, di nolnya ada 3 arus. Nih, saya kasih note. Entitas adalah sumber pemberi, tadi udah diulas, atau penerima. Hindari penamaan entitas dengan sebutan admin. Mengapa? Karena admin itu nanti persepsinya bisa beraneka ragam. Apakah admin itu memang orang administrasi, atau memang administrator sistem, atau memang si user, atau yang mana? Jadi jangan ngambang, harus jelas. Siapa? Kalau memang dia bagian administrasi, sebut dengan bagian administrasi. Kalau dia memang seorang administrator program misalnya, ya sebut aja administrator program, atau administrator data, atau apa. Tapi memang real, emang dia gitu. Jumlah dan nama harus sama. Kalau di sini jumlahnya 2, ya di 0 juga harus 2. Jangan sampai 3. Kalau di sini arusnya ada 2, di 0 juga arusnya harus ada 2. Tidak boleh 3. Sumber data, sumber penerima data, entitas, dan seterusnya. Kalau di sini 2, gitu, 2, di sini juga harus 2. Biodata, relawan. Di sini juga harus 2 walaupun pecah nih. Di AD-nya level 2, tapi rincinya level 1. 1.1. Jangan kita tuliskan di sini 1.1 gitu kan, di sini 1.0, jangan dibalik-balik gitu. Lihat ada 2. 1, 2 misalnya. Cuma 2. Kalau di sini ternyata 3, ya di sini harus ditambahkan 3. Di sini harus ditambahkan 3. 1 garis lagi nih, kartu ini nih. Tambahkan lagi di sini. Jadi kalau bicara level dan bicara tentang pecahnya sistem, dari mulai konteks, kalau ini sistem secara keseluruhan, pecah jadi 2. Pecah gitu ya. Pecah. Itu kemarin saya bilang suruh spesifikasi in proses. Ini pecah lagi. Di sini 1.1. Di sini konteks, karena konteks level 0, levelnya 0. Di sini jadi 2.0 karena proses kedua. Di sini 1.0. Di sini jadi 1.1 kalau pecahnya dari sini. Jadi kalau ini yang pecah, kalau ini pecahan dia gitu kan. Kalau ini pecahan dia, kalau ini pecahan dia, kalau ini pecahan dia, misal. Berarti ini akan jadi 1.1. Ini jadi 1.2, ini jadi 1.3, ini jadi 1.4. Gitu. Kalau pecahnya dari 1.0. Ini level 0, ini level 1, ini level 2 di AD.
Ini diagram konteks, ini diagram 0, ini diagram linci. Pada kenyataannya terkadang ini harus dirinci, harus didetailin lagi misal. Sehingga terkadang ini jadi 1.1.1 pecahan dari proses yang ini. Proses ini pecah ke sini. Proses ini pecah ke sini. Proses ini pecah ke sini. Sehingga ini jadi 1.1, ini jadi 1.1.2, ini jadi 1.1.3 dan seterusnya. Nah, kalau bagaimana kalau ini pecahannya dari sini gitu ya? Berarti ini 1.2 1.2.1 gitu. 1.2.2 dan seterusnya pecahannya. Kalau ini pecahannya ke sini. Kalau pecahan ini jadi 1.2.3 dan seterusnya sama 1.3.1. Terus bagaimana kalau ini pecah lagi? Dimungkinkan nggak? Dimungkinkan. Gitu. Nah, makanya saya suka sering ingatkan, hindari turunan DAD sampai berlapis-lapis. Lebih baik pecah sistem di atas di sini. Jadi yang diperbanyak adalah nolnya. Gitu. Dari 10, 20 gitu kan, 30, 40, 50, 60 misalkan. Atau bahkan sampai 7. Kadang ada yang 9 misalkan. Silakan. Supaya di sininya tidak terlalu pecah, tidak terlalu ribet. Mecahnya tuh itu yang kadang-kadang mecahnya tuh sebuah sistem dipecah bagaimananya tuh yang kadang-kadang kita juga agak ya. Oke. Kita lihat lagi. Ini yang sering aliran data entitas ke sistem. Data bisa berbentuk formulir atau lainnya. Sistem ke data store. Entitas ke sistem, entitas ke proses. Proses ke data. Proses ke data, sistem ke data. Data ke sistem, data ke sistem. Data ke proses. Nih, kalau dari entitas input, kalau ke data store simpan. Dari data store ke sistem panggil. Jangan sampai lupa ini. Sistem ke entitas output. Ingat, output bisa dalam bentuk hasil cetak atau hasil tampilan yang diterima oleh entitas sebagai penerima informasi. Ini tadi yang harus sama. Di konteks 12, di DAD total ya harus ada 12 sama ya. Itu harus data. Kasus-kasus yang sering muncul adalah gitu. Kita lihat. Kita hitung berapa jumlah arus data. 4, 4, 4, udah 12. 4, 16, 19. Ya, kita lihat. Begitu kita dihitung di sini adakah 19? Misal 4, 4, 4, 12. Ya kan? Tambah ini
20, 21, 22, 23. Itu yang dibilang nggak konsisten. Salah satu contoh kasus. Kalau dihitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini lihat. Ya. Ini saya kalau udah ketemu begini udah saya salahin total gitu. Karena udah nggak, kan tadi aturan mainnya bahwa ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kalau dihitung total, nah itu salah satu contoh kasus. Sehingga harus diingat lagi gitu loh. Harus diingat lagi. Yang namanya arus bagaimana? Yang namanya data store. Ini arus data store. Proses dikerjakan oleh sistem. Sebuah proses bisa memiliki satu inputan dan beberapa keluaran atau sebaliknya, itu juga nggak boleh dilupain. Tadi syarat tadi nggak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Karena di sini jumlahnya 3, di sininya jumlahnya jadi 5. Di sini jumlahnya jadi 5 atau bahkan 7. Nah, itu salah. Namanya juga harus sama. Kalau di sini namanya biodata, di sini juga namanya biodata. Terus ketika ini pecah, di sini juga namanya biodata. Jadi tidak boleh nama lain. Kalau nama lain salah. Ada 3 tuh, 2, 3. Di sini juga 3 tuh, 2, 3. Gitu. Di atas juga 3. 1, 2, 3. Nah, bedanya konteks sama 0 ketika 0 sudah bicara data store. Kalau data di store di nolnya itu cuma ada 1, berarti dirinci pasti 1. Tapi kalau di 0 itu ada 5, berarti di semua rinci tabelnya harus 5. Gitu. Kita cek lagi. Misal, ini contoh. Ada berapa arus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, tambah 3, 13, 14. Begitu kita cek di adik nolnya 1, 2, 3, 4. Aplikasi bimbel. Ada berapa arus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat di nolnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, 10, 11 lewat 1 ya. 1, 2, 3, 4. Registrasi, adakah di sini registrasi? Oh, ini registrasi, ini namanya sama. Di sini ada status pendaftaran, berarti di sini harus ada status pendaftaran. Jadi nama yang keluar masuk dan jumlah yang keluar masuk sini ini harus sama, baik di konteks, di 0 maupun dirinci. Totalnya juga harus sama tuh. Registrasi, status, namanya juga harus sama. Ya. Nah, ini contoh-contoh. Oke. Yang nggak boleh, ada beberapa hal yang sering salah juga. Dimungkinkan masuk 1, ini ngasih data, ini input, terus keluar masuk dimungkinkan. Jadi harus hati-hati ketika penempatan itu. Sangat dimungkinkan. Makanya harus tahu detail. Petunjuk pembuatan diagram aliran data. Saya tulis 2015. Di sini ada semua. Ya. Nih. Tidak boleh. Tidak boleh. Udah saya tandain. Tidak boleh. Nah, lihat apa yang nggak boleh. Di sini ada semua. Jadi jangan sampai, ini harus dipelajari nih. Kenapa? Supaya nanti, ini saya kasih note juga nih.
Perhatikan penyimpanan dan pembacaan dari dan ke, mengingat akan berdampak pada tabel nantinya. Upayakan membuat proses untuk menciptakan data store awal. Jadi, ketika Anda membuat rancangan awal, proses yang pertama itu paling tidak proses-proses yang akan menciptakan data awal. Jangan proses pertamanya itu udah proses penjualan. Sementara proses penjualan akan memanggil data. Nah, bagaimana penjualan akan memanggil data sementara datanya tidak ada gitu loh. Nah, itu juga harus perhatiin ya. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanya?